tempat duduknya? Ada sampah tidak? Tidak. Sok, sebelum belajar, Caca siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, kita berdoa biasa. Allahu Akbar. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, yes. Sekali lagi ya, biar semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, yes. Coba lihat kanan kirinya, ada yang nggak hadir? Hadir Coba semua. absen terlebih dahulu ya. Andela, Hadir. Taisya, Hadir. Roni, Hadir. hadir semua ya. Hadir. Nah, agar lebih semangat belajarnya, coba untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Coba berdiri semuanya. Hadir. Si kecil. Kita nyanyi bareng-bareng ya, yang semangat anak-anak. Satu, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, sebelum kalian duduk, Ibu ada ice drinking terlebih dahulu ya, biar anak-anak lebih semangat belajarnya. Kalau misalkan Ibu bilang door, kalian jawab door lagi ya. Oke Bu. Kalau Ibu bilang door, kalian jawab gak kena sambil ke belakang ya, kayak menghindar gitu ya. Oke Bu. Kalau misalkan Ibu bilang boom, kalian bilang door semuanya ya. Bisa? Bisa. Oke. Door. Don. Semuanya atau satu Ibu? Satu ya. Satu. Yang misalkan Ibu tembak baru bilang door. Iya. Oke Bu. Harus konsentrasi ya semuanya. Iya Ibu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Anak-anak. Door. Door. Door.
Don. Dor. Gak kena. Dor. Don. Boom. Luar. Kayaknya kurang konsentrasi ya. Kurang konsentrasi ya. Ibu. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Dor. Gak kena. Boom. Dua. Kita semangat ya untuk pelajaran. Oke, sekarang coba duduk kembali ya. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Sistem pencernaan, Bu. Iya betul, pintar ya. Bagaimana sih sistem pencernaan itu? Dari mulut, kerongkongan, usus halus, lambung, usus halus, usus besar, Keluar lewat anus. Nah, untuk minggu ini akan belajar mengenai berkenalan dengan bumi kita ya. Untuk kelas 5. Nah, kelas 5 fase C dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Fase C kelas 5 bab 4 berkenalan dengan bumi kita. Mode pembelajarannya yaitu problem based learning ya. Nanti akan disajikan sebuah permasalahan berupa gambar dan akan kalian pecahkan bareng-bareng ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu dengan menyimak tayangan PPT, peserta didik dapat mengetahui 3 lapisan bumi yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen tadi. Dan yang terakhir yaitu dengan diskusi kelompok, siswa dapat mengelompokkan contoh-contoh benda yang termasuk ke dalam litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, menurut kalian bentuk bumi kita itu seperti apa ya? Ada apa saja sih di bumi kita? Banyak. Ada apa saja Manusia. coba? Ada manusia, betul. Hewan, tumbuhan, betul. Ada apa lagi ya? Gunung, betul. Sungai juga benar ya. Kita lihat ya bareng-bareng. Nah, tadi yang disebutkan oleh anak-anak pada betul semua ya? Ada apa saja? Ada gunung, sungai, pohon, matahari, awan. Betul. Semuanya udah hewan. Udah hebat ya. Nah, yang pertama itu ada litosfer ya. Tadi komponen bumi yaitu daratan. Daratan itu litosfer adalah daratan lapisan paling luar di bumi kita. Nah, itu tuh tempat kita hidup, manusia, hewan, tumbuhan berada di lapisan litosfer atau di daratan ya. Nah, tadi di daratan itu ada apa saja ya? Yang pertama itu ada gunung. Gunung adalah bagian yang menonjol besar ya. Ada gunung berapi yang masih aktif dan ada yang sudah tidak aktif lagi. Nah, di gunung ada apa saja ya? Ada tumbuhan, Ada tempat hewan liar, Ya. pohon-pohon, terus apa lagi? Tanah. Ada tanah, ada batu-batuan. Betul semua ya? Betul. Yang kedua itu ada bukit. Bukit itu seperti gunung ya, cuman lebih kecil dibandingkan gunung. Nah, kalau di bukit ada apa saja? Ada tumbuhan, rumput-rumput, tanaman ya. Yang ketiga itu ada lembah. Nah, kalau lembah itu daratan landai yang terbentuk akibat adanya gunung. Nah, di tengah-tengahnya itu yang berupa cekungan itu disebut lembah. Lembah itu ada apa saja ya di lembah? Pohon-pohon, tanaman, ada sawah ya. Kita lihat ya, kita jawab bareng-bareng. Ibu bacakan ya. Ibu. Berikut ini yang merupakan contoh bentuk permukaan bumi di daratan adalah gunung. bener tidak? Kok ya ini yang gak kompak ya anak-anak kelas 5? Coba jawab. Bacain dulu deh satu kali lagi sama Andela. Berikut ini yang merupakan contoh bentuk permukaan bumi di daratan adalah Gunung.
kedua itu ada apa ya di bumi kita? Hidrosfer. Perairan dulu. Tuh, ada yang mau bantu ibu bacakan? Coba. Hidrosfer atau perairan adalah semua air yang ada di permukaan bumi, berfungsi untuk membantu tanaman tumbuh untuk diminum di tempat hidup ikan dan hewan lainnya. Betul ya. Nah, hidrosfer itu adalah perairan ya. Nah, permukaan bumi kita itu 71%-nya diselimuti oleh perairan ya. Nah, fungsi air itu ada apa saja? Minum, tempat hidup ikan, Mandi. untuk mandi, untuk apa lagi? Pintar ya anak-anak. Sudah pada pintar dan hebat semuanya. Kita lihat ya. Tepuk tangan dulu. Kita lihat ya, di perairan itu ada apa saja. Nah, di perairan itu ada lautan. Lautan adalah bagian dari hidrosfer, yaitu lapisan air yang sangat luas dan Airnya asin, Ibu. iya betul, karena mengandung garam. Jadilah air laut itu asin gitu. Yang kedua itu ada danau. Danau adalah kumpulan air yang luas dan tenang gitu ya. Danau itu airnya. Nah, yang berada dari daratan air hujan, sungai, mata air atau es yang mencair. Nah, jadilah danau. Yang ketiga ada sungai. Sungai juga adalah bagian air, bagian daratan yang digenangi air yang mengalir dari gunung menuju ke laut. Nah, adalah sungai-sungai kecil sebelum menuju ke laut gitu. Paham semuanya? Coba kalau paham, kita jawab bareng-bareng lagi ya. Apa bagian daratan yang digenangi air yang mengalir dari sumber mata air biasanya dari gunung menuju laut disebut sungai? Bener gak ya? Lihat bareng-bareng. Betul ya? Nah, yang terakhir itu ada lapisan atmosfer, yaitu udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer itu terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Atmosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dan semua makhluk hidup dari panas matahari yang terlalu kuat dan benda-benda luar angkasa lainnya ya. Kalau tidak ada lapisan atmosfer, nanti itu kayak matahari itu langsung tembus ke bumi, itu akan sangat panas ya. Nah, ada 5 lapisan atmosfer. Yang pertama itu troposfer, yaitu tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca. Nah, kalau ada cuaca hujan, panas, itu tuh ada di lapisan yang pertama yang paling dekat dengan bumi, yaitu lapisan apa? Troposfer. Betul, itu tuh jaraknya dari bumi sekitar 0 sampai 12 km. Yang kedua itu ada stratosfer, yaitu tempat terbangnya pesawat. Nah, terbang pesawat itu di lapisan ini karena udaranya yang pas gitu dengan pesawat. Terus lapisan stratosfer juga terdapat lapisan ozon yang dapat menangkal sinar UV. Nah, begitu. Jadi di lapisan inilah sinar UV ditangkal gitu supaya tidak langsung masuk ke dalam bumi, karena matahari itu sangat besar dan sangat panas. Kalau kita di siang hari panas tidak? Yang ketiga itu ada lapisan apa? Mesosfer. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi, seperti kayak meteor, batu-batuan yang ada di luar angkasa. Itu kan banyak ya di luar angkasa. Nah, supaya tidak masuk ke bumi adalah lapisan mesosfer. Jadi masuk ke dalam lapisan itu dulu dan ditangkal gitu ya. Jadi rusaklah meteor seperti dan lainnya itu. Nah, yang keempat itu ada lapisan termosfer, yaitu memiliki
memiliki lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai penyeberangan gelombang radio. Nah, kita kayak HP kayak gitu kan ada sinyal-sinyal ya yang dipantulkan. Nah, itu dipantulkan lah melewati lapisan termosfer. Seperti kalau misalkan kalau contoh kecilnya tuh kalau misalkan kita diam di ruangan yang sepi gitu ya, kalian bersuara berteriak, apakah ada suara yang memantul? Itulah yang disebut gema ya. Ya. Nah, sama seperti halnya ini ya. Kalau misalkan sinyal-sinyal juga dipantulkan, kenapa kita bisa menghubungi orang lain pada jarak jauh? Itulah adanya lapisan termosfer. Yang terakhir ada lapisan exosfer ya, anak-anak. Nah, lapisan exosfer itu lapisan yang paling jauh ada bumi ya. Dan di lapisan exosfer itu gaya gravitasinya sangat lemah. Paham semuanya? Nah, karena kalian sudah memahami ya dengan berkenalan dengan bumi kita, apakah sudah kenal dengan bumi kita? Ada apa saja tadi komponennya? Yang pertama, litosfer, yaitu daratan. Yang kedua, yaitu cairan. Dan atmosfer, itu lapisan udara. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan oleh kelompok ya, satu kelompoknya 3 orang ya, yang Ibu bagikan. Nah, yang pertama itu ini ya, menjodohkan. Nanti kalau ada litosfer, nah apa saja sih yang tadi jodohkan, terus hidrosfer apa saja sih nanti dijodohkan. Yang kedua itu ada pertanyaan-pertanyaan ya, nanti kalian jawab sebisa mungkin ya, gak apa-apa kalau misalkan ada yang kurang bisa atau gimana, nanti boleh ditanyakan kepada ibu. Dan yang terakhir tadi yang lapisan-lapisan di atmosfer, kalian sebutkan yang pertama ada apa, kedua sampai kelima ya, dan dijelaskan menurut kalian masing-masing aja, gak apa-apa ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perlu waktu berapa menit untuk mengerjakan? 30 menit. 30 menit? 15 menit. 15 menit cukup? Gimana bisa? Bisa Ibu. Kali ini ya. Beres Bu. Udah beres? Aduh, pintar sekali ya. Coba yang lainnya udah beres? Belum Ibu, nanti dulu. Sok, boleh. Bisa? Bisa Ibu. Di daratan gunung Ibu kayak gunung. Iya, betul. Mengalir kalau air. Ibu aku udah. Bagaimana anak-anak? Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Nanti tiap-tiap kelompok ada 1 orang ya perwakilan untuk mempresentasikan, siap? Iya. Oke, kelompok 1 mau siapa? Saya Ibu. Boleh. Kelompok 2? Kelompok 3? Aku. Boleh. Oh, ke depan. 3-nya langsung Bu. Langsung aja.
satu dulu perkenalkan diri dan bacakan ya hasil kerja kelompoknya. Halo, perkenalkan nama saya Roni. Iya. Ini Bu. Coba dibacakan ada apa saja yang udah dikerjakannya. Di Livosfer ada gunung sama bukit. Terus di Hidrosfer ada laut, sungai sama danau Ibu. Betul. Coba lihatkan ke teman-temannya. Semuanya benar sama. Hebat ya semuanya. Yang kedua, coba Andel. Yang kedua yaitu mengenal atmosfer bumi. Bumi dikelilingi lapisan das yang disebut atmosfer. Atmosfer. Nah, lapisan-lapisannya tuh yang pertama ada troposfer. Troposfer itu yaitu paling dekat dengan bumi 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi. Yang kedua stratosfer, yaitu tempat terbangnya pesawat. Kenapa? Karena suhunya pas. Yang ketiga mesosfer. Mesosfer itu yaitu letaknya di ketinggian 75 km. Yang keempat termosfer. Termosfer itu tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel. Terus yang terakhir exosfer. Exosfer itu paling jauh ya. Ya, paling jauh di luar permukaan bumi. Betul, hebat ya semuanya sama. Oke. Coba kelompok 3. Kelompok 3 tentang pertanyaan-pertanyaan Ibu. Yang pertama, bumi kita yang luas ini terbagi menjadi 3 bagian. Sebutkan bagian-bagian tersebut. Jawabannya litosfer, hidrosfer, sama atmosfer. Betul. Yang kedua, sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Sebutkan 3 penampakan alamnya, yaitu ada danau, sungai, dan laut. Yang ketiga, penampakan alam yang ada di daratan, yaitu ada gunung, lembah, dan bukit. Lalu yang keempat, jelaskan perbedaan gunung dan bukit, yaitu gunung lebih tinggi, bukit lebih kecil. Yang terakhir, jelaskan perbedaan laut dan sungai yang kamu ketahui. Kalau laut airnya asin, kalau sungai airnya mengalir ke laut. Betul ya semuanya. Boleh untuk Terima kasih. ya boleh duduk. Tadi kan ada macet. Nah, supaya anak-anak lebih semangat, Ibu ada nyanyian ya. Kita nyanyi bareng-bareng, suaranya dikeluarkan ya. Komponen bumi yang pertama litosfer, yang kedua hidrosfer, yang ketiga atmosfer. Telah kita ingat 3 komponen bumi. Litosfer daratan, hidrosfer perairan, atmosfer adalah lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan udara. Itulah teman-teman, ini semua 3 komponen bumi. Contohnya, litosfer ada gunung, hidrosfer ada laut, atmosfer lapisan ozon, dan lapisan lainnya. Atmosfer lapisan ozon dan lapisan lainnya. Itu daratan, hidrosfer perairan, atmosfer adalah lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan udara. Marilah teman-teman ingat semua 3 komponen bumi yang saya lupa. Sudah ingat ya semuanya? Ada 3 komponen bumi. Hei, anak-anak sudah paham semua ya. Sebelum pulang kita main games dulu mau? Coba anak-anak semuanya berdiri dan berbaris di sini ya. Oke, Bu.
kepada Ibu. Ke depan. Sini. Nah, gamesnya yaitu nanti yang paling depan Ibu kasih satu kata dan yang paling depan itu peragain ke temennya sampai yang paling akhir ya nanti lihat kalau lagi ini kan ada satu nih kata. Nanti yang pertama peragain. Nah, yang kedua juga peragain, jangan ditebak nanti. Yang mendebaknya paling akhir ya. Ya. Oke, sudah bisa semuanya Pak? Lihat ke sana dulu yang lainnya. Sok, ini ke sini. Sok, Anda lihat. Peragain. Nah, Tebak. coba yang paling akhir tebak apa jawabannya? Tulis. Pinter ya, pinter ya anak-anak Ibu. Cuma sekarang dibalik ya dari sana dulu. Nanti yang jawabnya yang di sini. Udah semuanya? Yang paling akhir apa jawabannya? Berenang Ibu. Bener nggak? Hebat sekali ya. Hei, duduk kembali ya. Terima kasih. Nah, karena pembelajaran udah mau selesai, udah pada hebat-hebat semua. Yang terakhir Ibu akan memberikan kuis, 10 kuis yang akan dijawab bareng-bareng. Bisa nggak? Lihat dulu ya kuisnya. Kita jawab bareng-bareng ya. Nanti Ibu baca, kalian jawab. Ini ada waktunya. Lapisan air yang ada di permukaan bumi disebut. Kita lihat bareng-bareng. Yang kedua, lapisan ozon, lapisan stratosfer bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena yang mana yang warna apa? Ini? Ya. Lagi ya. Salah satu bagian utama bumi adalah yang paling banyak yang meliputi benar semuanya ini. Berikut ini merupakan contoh bentuk permukaan bumi di daratan adalah lihat ya. Apa bagian daratan yang mengenai air yang mengalir dari sumber mata air biasanya dari gunung menuju laut? Sungai. Ya, Hebat Ibu. coba ini ya, lapisan atmosfer di bawah ini manakah yang benar? Coba jawab, yang mana? Yang warna apa? Coba dipikir lagi. Iya. Oren, Ibu Oren. Kita lihat ya. Lapisan terluar dari atmosfer yang berhubungan langsung dengan luar angkasa dinamakan lapisan apa? Exosfer. Bener sih. Tiga lagi ya. Proses pada atmosfer yang memungkinkan terjadinya perubahan cuaca berlangsung pada lapisan Troposfer. ini. Ya. Dua pertanyaan terakhir untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat biasanya terbang pada lapisan. Mesosfer. Nah, benar yang lainnya benar. Bukan
Ibu. Ya. Ya. Salah. Juga bukan. Manakah mesosfer? Nih, yang keberapa? Bener gak? Bener gak? Cobain dulu, Ibu. Cobain dulu ya. Bener gak? Hebat ya, hebat ya. Nih, tadi ada yang salah berapa? Baik, kita ulang pertanyaannya. Untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat biasanya terbang pada lapisan. Benar semua ya, anak-anak udah pada hebat ya, udah mengerti, udah bisa berkenalan dengan bumi. Nah, bagaimana perasaan kalian dengan mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Apakah Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lambat? Sudah paham semuanya? Hei, sudah paham semuanya ya? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Acungkan tangannya. Adalah Ibu. Coba, apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu hidrosfer dan atmosfer adalah bagian penting dari bumi yang saling berkaitan. Hidrosfer adalah lapisan air, hidrosfer adalah lapisan darat, dan atmosfer adalah lapisan udara. Bekerja sama untuk mendukung kehidupan dan menjaga keseimbangan bumi. Sudah ya, karena pembelajaran udah waktunya udah beres. Siapa yang mau pulang? Coba dibereskan lagi alat tulisnya, Sudah Bu. pensil, bukunya sudah semua. Sudah dirapikan sudah. Di kolong mejanya ada sampah tidak? Coba untuk kaca pimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.